Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mat Solihin Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat website dari nol. Otomatis tampilannya akan berubah lebih bagus ya. Tampilannya nanti kita bisa edit logonya, kemudian di halaman home dan gambar, dan itu bisa kita edit. Jadi dimana yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membeli domain dan hosting terlebih dahulu. Dan untuk membeli hosting dan domain, saya sarankan membeli di Niaga Hoster. Link Niaga Hoster saya sertakan di link di deskripsi. Nanti silahkan klik yang nanti akan mengarahkan ke halaman yang kayak gini. Nah, kemudian hosting, pilih unlimited hosting, dimana di Niaga Hoster ini ada 3 pilihan paket sih, ada 4 paket: bayi, pelajar, personal, dan bisnis. Nah, untuk teman-teman yang pengen membeli untuk belajar bisa paket pelajar, dan sekarang kebetulan ada yang paket personal ya, ada diskon sampai 80%. Kita coba pilih sekarang. Nah, untuk di sini ya, untuk yang paket mulai dari paket pelajar, personal, dan bisnis, nanti teman-teman akan mendapatkan gratis domain. Jadi untuk pertama, untuk pembelian, ketika membeli hosting paket pelajar, personal, dan bisnis, itu akan mendapatkan gratis domain di awal. Dan untuk perbedaan di paket pelajar, personal, dan bisnis itu, kalau misalkan personal itu untuk menambahkan domain itu di hosting maksimal 10. Kalau sudah paket personal dan bisnis itu unlimited. Nah, kalau misalkan paket bayi itu nggak ada gratis domain ya, nggak ada gratis domain untuk pembelian awal, dan hanya cukup membuat 1 domain saja. Kita coba yang milih personal. Nah, pilih personal, maka nanti untuk diskonnya ini ada, kalau misalkan 1 tahun kan 600, diskonnya 50%, kalau 2 tahun itu 50% juga, dan kalau misalkan 3 tahun itu hanya 772. Ini sangat menghemat sih, lumayan banget. Nah, nanti juga akan mendapatkan gratis domain. Nah, kalau misalkan personal ya, di sini ada paket bayi, pelajar, personal, dan bisnis. Misalkan paket pelajar. Kalau paket pelajar ini, kalau misalkan setahun 560, 2 tahun 1 juta, dan kalau misalkan 3 tahun itu 1.400.000. Diskonnya cuma 34. Kita misalkan rekomendasi paket personal, jadi 3 tahun cuma 700, kan lumayan. Nah, nanti misalkan terdur ya, mau cek domain. Nah, ini tersedia. Nah, otomatis kan tagihannya 0 karena memang sudah ini gratis. Kemudian klik tambahkan ke chat. Nah, ini bismo.com. Ini kan 0 ya. Tagihan paling ada tambahan pajak personal, pajak itu 10%. Kemudian klik lanjutkan. Nah, maka akan diarahkan ke halaman yang kayak gini. Ini ada 2 sih, auto install WordPress atau perlindungan WHOIS. Kalau misalkan mau tambah, kalau enggak ya enggak masalah. Kemudian klik lanjutkan.
Nah, kemudian di sini ada pembayaran, dan sebelum masuk ke konfirmasi pembayaran, teman-teman juga bisa gunakan kode Santri Digital untuk dapatkan potongan diskon 5% lagi. Bisa gunakan. Nah, ini kan 806 ya. Tadi berapa ya? Coba saya hilangkan kuponnya. 849. Kalau digunakan kupon Santri Digital akan ada potongan 5%. Jadi 806 kan lumayan. Nah, kemudian untuk pilih pembayaran bisa Mandiri, BRI virtual, atau juga bisa menggunakan Indomaret atau Alfamart, bisa GoPay juga, Dana, dan sebagainya. Nah, sebelum lanjut, teman-teman juga bisa nanti kalau misalkan sudah punya akunnya ya, tinggal masuk. Kalau misalkan belum, berarti daftar. Isikan email, kemudian password, nama lengkap, perusahaan juga ini opsional, bisa dikosongkan atau bisa diisi nama Anda, kemudian alamat, kotanya mana, kode pos, provinsi, dan nomor telepon. Nah, kebetulan saya kalau misalkan sudah ya, kemudian klik dan daftar check out. Nah, kebetulan saya sudah punya akun ya, akun di Niaga Hoster. Jadi yang kali ini saya hanya akan membeli ini domainnya saja. Nah, saya hanya akan membeli karena ini saya sudah punya ini ya, hostingnya saya sudah punya. Nanti saya akan membeli domainnya saja. Bismo Drodwur, betul ya, sebentar. Bismo Drodwur. Jadi yang website ini domain akan digunakan untuk Basecamp. Kemudian kita tambahkan ke chat. Kemudian tanpa hosting ya, karena saya sudah punya hosting, jadi lanjut tanpa hosting. Kalau misalkan belum punya hosting, berarti nanti pilih yang ini, personal, pelajar, dan bisnis. Yang tadi saya sebutkan, kalau personal sekarang ada diskon untuk 3 tahun itu 80%. Nah, ini tambahan VPN. Lanjutkan. Nah, nanti kita pilih yang saya akan menggunakan Briva yang lewat BRI, kemudian klik check out. Saya akan melakukan pembayaran dulu, sebentar. Jadi nanti di halaman Niaga Hoster, kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran, akan diarahkan ke halaman yang kayak gini. Nah, ini nanti halaman dashboard dari Niaga Hoster. Dan biasanya untuk awalan, kebetulan tadi saya membeli domain bismodrudwur.com itu belum diverifikasi. Kita klik di sini. Ini untuk pentunjuk ya, kita masuk ke domain, kemudian Bismodrudwur, kelola domain. Nah, ini ada namanya untuk verifikasi kebenaran dari domain yang kita miliki. Nah, di sini, nah, resend email verifikasi, klik yang di sini. Nah, maka untuk verifikasi itu dikirim ke email. Kita masuk ke sini, masuk ke email yang tadi didaftarkan, kemudian klik di sini.
web media. Nah, kemudian klik yang ini. Verifikasi email. Oke, kemudian kita kembali ke hosting ya. Coba kita ke beranda dulu. Kemudian ke domain, cek lagi Wisma Dhuwur. Nah, sekarang status register aktif. Nah, kemudian kalau sudah diregister ya udah aktif kan, nanti di sini masuknya ke halaman kelola hosting. Kelola hosting, kemudian di sini klik cPanel. Kemudian di sini klik yang all fitur. Maka akan diarahkan ke halaman yang kayak gini. Nah, kemudian kita masuk ke add domain. Nah, masuk ke sini add domain. Kemudian kita masukkan namanya Wisma. Masukkan domain yang tadi kita beli, wisma.dhuwur.com, kemudian klik add domain. Soalnya kalau nggak di add domain nanti domainnya nggak akan kedetek. Oke, kemudian kita go back, kemudian kita klik yang isi ini home, kemudian kita masuk ke line inscript. Line inscript itu untuk, nah yang ini adalah untuk menggembok. Jadi nanti di tampilan yang ini ada tulisan gembok kayak gini. Kalau nggak ada di line inscript nanti nggak akan ada tombol gembok. Maka untuk biar nanti aman pakainya ini, biar ramah di pencarian juga. Kemudian klik isu, kemudian klik yang ini DNS 01, kita centang yang semuanya. Kemudian klik isu. Nah, maka kalau udah kayak gini, otomatis nanti kalau kita install udah ada tombol gembok yang kayak gini. Kemudian kita go back, kemudian kita klik home, kemudian kita cari yang soft ini, soft close app installer. Kemudian nanti kita di sini WordPress kita install. Nah, kemudian kita pilih yang wisma.dhuwur. Kemudian di sini bisa ganti nanti sih, Wisma via Dhuwur. Gunung Wisma via Dhuwur. Kita bisa copy saja di sini. Kemudian di sini adminnya misalkan password ya, kita cari password, kita hidden saja misalkan. Oke, emailnya admin wisma.dhuwur, kemudian bahasa biarkan, kemudian kita ini install.
Nah, ini sudah. Kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, otomatis sudah jadi nih tampilannya. Nah, untuk merubah tampilan kita harus login dulu ke dashboard WordPress. Caranya adalah di sini wp strip admin. Kemudian login dengan username yang tadi kita buat dan dengan password yang tadi kita buat. Kemudian klik login. Nah, maka akan diarahkan ke halaman yang kayak gini. Kemudian nanti tampilannya biar clear, kita klik yang di sini, kita hilangkan yang ini, quick drag kita hilangkan saja, yang add client juga kita hilangkan saja, paling yang aktivitas ini aja tampilkan. Oke, nah kemudian kita mengatur yang di sini bagian permalink. Klik setting. Masuk yang ini ke permalink. Permalink kita pilih yang post name. Post name itu biar nanti ketika kita buat postingan, misalkan Bismo, misalkan sebentar. Nah, di bagian postingan ini nanti kalau misalkan kita buat postingan, kalau misalkan permalink itu post name itu bisa diganti sesuai namanya. Misalkan postingan namanya siapa, postingannya misalkan home atau apa. Nah, kalau misalkan nggak diatur, nanti ini akan muncul tanggal dibuat dan sampai baru nanti ada namanya. Kalau misalkan post name ini nanti otomatis ketika kita membuat postingan atau homepage itu halaman itu bisa dipermalink, bisa digunakan dengan lebih mudah. Oke, kemudian kita ke dashboard. Nah, kita akan merubah tampilannya kayak gini biar lebih profesional. Kita klik yang di bagian appearance, kemudian klik tema, kemudian kita klik add new, kemudian kita pilih yang Astra yang ini. Kalau nggak muncul, ketik aja Astra. Nah, yang ini klik install, kemudian klik activate. Oke, sudah aktif. Kemudian kita ke bagian Astra option, bagian ini ya, appearance, kemudian gini ada Astra option, kemudian klik yang ini install dan importer plugin. Klik di sini, maka nanti kita akan diarahkan ke tampilan dimana ada beberapa pilihan tema yang bisa kita pilih. Ini oke sih untuk biar lebih profesional. Di sini klik Elementor karena nanti kita akan menggunakan Elementor. Klik saja, klik. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman yang kayak gini. Nah, karena temanya ini ada beberapa pilihan tema sih yang menurut saya oke, bisa untuk yang toko online dan beberapa
tema pilihan yang gratis bisa digunakan secara nanti bisa langsung kita aktifkan. Kalau misalkan premium berarti ini yang berbayar, jadi untuk menggunakan tema ini harus beli dulu. Tapi di sini banyak tersedia tema yang gratis yang bisa kita gunakan. Nah, ini ada dua, yang Outdoor Adventure sama satunya lagi ini yang ini kita yang mountain aja. Kita klik yang di sini karena kita temanya untuk pegunungan ya, pendakian. Kemudian kita klik yang di sini import complete sheet. Kemudian kita klik yang di sini, kita pilih yang beginner, kemudian for myself, my company, kemudian klik next. Kemudian di sini bisa di skip sih, bisa diisi juga bisa. Kalau misalkan mau dapat pemberitahuan ya isikan dengan email, kalau enggak ya bisa skip saja. Nah, ini ditunggu karena otomatis dengan menginstal tema ini ada beberapa plugin dan yang otomatis nanti terinstall. Ditunggu. Biasanya cepat sih, nggak terlalu lama. Dan untuk proses ini biasanya lagi-lagi kaitannya dengan kecepatan internet. Kalau internetnya oke, biasanya lebih cepat. Oke, sudah selesai. Kita klik view sheet. Nah, otomatis tampilannya akan berubah lebih bagus ya. Tampilannya nanti kita bisa edit logonya, kemudian di halaman home dan gambar dan itu bisa kita edit. Jadi tampilannya otomatis. Nah, tadi kan kayak gini. Kalau kita refresh maka kita akan diarahkan ke halaman yang kayak gini. Kita refresh saja ya. Otomatis nanti berubah. Tampilannya lebih profesional dan lebih oke sih. Nah, kemudian ini sudah ya. Kemudian kalau sudah, klik di sini, kita klik dashboard. Nah, itu tampilan dasar ya. Nanti kita lanjut videonya ke part selanjutnya di bagian kita ngedit elemen-elemen kayak di sini di bagian ini about us, connect dan lain sebagainya. Kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan jika memang video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.